Silakan Pak Prof. Pak Sukaryanto, Siap Pak, siap. mengajar di mana? Di SMP 1 Atap 6 Kolaka Utara Pak. Sudah berapa tahun mengajar? Saya sudah 3 tahun di sana Pak. Sebenarnya saya dari honorer sampai pengangkatan PNS mulai dari 2015 Pak. Saya mengajar sebenarnya. Oke. Cukup lama ya? Iya Pak. Ya, kamu memilih apa ini? Materi apa kamu? Yang kemarin Pak itu materi tentang permainan sepak bola Bapak. Ya. Kan sebelum memilih sepak bola, tentunya sebelumnya mengidentifikasi dulu. Iya betul Pak, betul. Mengidentifikasi mau lihat apa saya ya. Iya. Sampai akhirnya pilihannya jatuh ke sepak bola. Ya Pak, betul. Jadi sebelum saya melakukan analisis, mengeksplorasi, menentukan akarnya, mencoba akarnya, sampai menentukan aksinya. Coba iya, kamu cerita itu dari permasalahan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Sukaryanto. Saya tinggal di Kolaka Utara. Saya mengajar di SMP 1 Atap 6 Kolaka Utara. Sedikit menjelaskan tentang profil sekolah saya, Pak. Jadi sekolah saya ini masuk kategori daerah terpencil, Pak. Jadi sekolah saya ini berada di perbatasan antara Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan, Pak. Jadi untuk terkait dengan akses baik berupa kendaraan, jaringan telepon dan jaringan seluler itu tidak ada, Pak. Jadi kalau kita misalnya pergi mengajar di sana, Pak, betul-betul ya menyiapkan fisik. Nah, jadi terkait dengan masalah yang saya angkat, Pak, tentang permainan sepak bola, berdasarkan hasil dari penilaian sebelumnya, Pak, pada tingkat sebelumnya di kelas 7, penilaian yang saya dapatkan di sana, Pak, itu kurang mencapai dari target KKM. Makanya pada tahap berikutnya di kelas 8 saya mengangkat permasalahan tentang rendahnya kemampuan peserta didik pada kelas 8 pada KD 4.1 itu keterampilan permainan sepak bola. Kenapa Pak saya angkat seperti itu? Karena untuk permainan sepak bola mungkin di sekolah-sekolah lain ini Pak adalah suatu materi yang sangat menarik, ya, sangat menarik. Dan mungkin pelaksananya juga tidak cukup susah, tetapi di sekolah saya ini Pak susah karena apa? Peserta didik saya ini tidak pernah melihat orang bermain sepak bola, Pak. Lapangan saja tidak ada karena sekolah saya ini diapit oleh gunung. Jadi untuk menemukan tanah rata itu kurang, Pak. Susah. Kemudian mau melihat dari segi TV tidak ada jaringan listrik, Pak. Jadi tidak ada akses untuk melihat ke sana untuk mengetahui tentang bagaimana itu permainan sepak bola sebenarnya. Jadi betul-betul hanya berupa panduan buku dan guru menjelaskan, begitu Pak. Makanya saya angkat kembali ini menjadi suatu masalah tentang bagaimana kelas 8 ini dalam mempraktekkan keterampilan gerak dasar sepak bola ini bisa meningkat, begitu Pak. Kan tadi faktor penyebabnya apa? Portofolionya Pak. Faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya Pak banyak Pak. Misalnya sarana prasarana, kemudian media pembelajaran, kemudian model pembelajaran yang kita gunakan inovatif, kemudian motivasi belajar peserta didik Pak. Kemudian ada lagi percaya dirinya peserta didik yang kurang Pak. Untuk memperbaiki ini tentunya kan langkah pembelajaran yang dibuat seperti apa? Jadi untuk mengatasi hal ini Pak, saya membuat satu pembelajaran yang inovatif. Salah satunya itu pembelajaran inovatif itu Pak, memilih pembelajaran model basic learning Pak. Seperti itu Pak. Memilih basic model learning. Iya Pak, betul. Artinya pembelajaran yang berdasarkan pada masalah. Iya Pak. Diarahkan untuk Iya. satu masalah. Iya Pak, betul. Bagaimana cara merancang pembelajarannya? Jadi untuk merancang masuk di kelas. Ya. Baik Pak, untuk bagaimana merancang pembelajaran?
Oke, baik Pak, izin untuk menjawab bagaimana cara saya merancang model pembelajaran PBL ini Pak. Yang pertama, saya tentukan dulu identitas sekolah, kemudian ada KI-nya, kemudian ada KD-nya, kemudian ada indikatornya, kemudian masuk pada tahap pendekatan dan penggunaan model, kemudian ada medianya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya yang terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Begitu Pak, langkah-langkah yang penyusunan kemarin untuk pembelajaran PBL Pak. Kalau di intinya seperti apa? Oke Pak. Kalau di inti seperti apa PBL itu? Kalau di intinya Pak, yang pertama itu tahap mengamati. Jadi peserta didik saya berikan suatu video, penayangan video, kemudian gambar, kemudian menyampaikan materi melalui PowerPoint Pak. Kemudian yang kedua itu tahap menanya. Jadi peserta didik saya berikan kesempatan untuk bertanya tentang apa yang mereka lihat, mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang hasil video tadi Pak. Kemudian berikut menalar. Kemudian mencoba. Jadi peserta didik setelah melihat, mengamati juga peserta didik mempraktikkan langsung Pak, dan terakhir mengasosiasi Pak. Begitu. Jadi mengasosiasi ada juga tugasnya di situ Pak. Gitu Pak. Baik. Setelah diberikan masuk ke intinya, Ya Pak. masuk ke penutup. Ya Pak. Kegiatan penutup, kegiatan PBL ini seperti apa? Ya Pak, mohon maaf Pak karena kurang jelas suaranya Pak. Maaf. Di kegiatan penutup, Ya Pak. pembelajaran PBL itu seperti apa yang kamu lakukan? Oke, baik Bapak. Izin menjawab lagi terkait dengan kegiatan penutup. Yang pertama saya tetap mengumpulkan peserta didik karena ini sudah melakukan kegiatan fisik, ya berarti harus ada kegiatan pendinginan dulu Pak, atau cooling down. Kemudian melakukan refleksi terhadap apa yang pembelajaran sudah disampaikan, kemudian memberi kesimpulan dari misalnya proses pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian berikut ada memberikan motivasi juga kepada peserta didik. Nah, setelah itu memberikan motivasi, menanamkan nilai-nilai yang ada. Nah, memberikan nilai-nilai moral, nilai-nilai kerjasama begitu Pak. Kemudian yang tetap mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Dan setelah itu kita kembali berbaris, sudah berbaris, menutup, berdoa, ditutup dengan berdoa, dan kemudian mengarahkan kembali ke kelas masing-masing Pak, begitu. Untuk mengetahui keberhasilan anak itu, apakah ada perlu evaluasi? Iya Pak, saya kira untuk mengetahui keberhasilan peserta didik itu harus ada evaluasi Pak. Evaluasi itu ada 3 komponen yang perlu dievaluasi. Iya Pak, betul. Ada keterampilan, Iya. ada knowledge-nya, Iya Pak. ada afektifnya. Iya Pak, betul. Ya, bagaimana menilai ini? Yang pertama Pak, ada 3 bentuk penilaian evaluasi. Yang pertama dari sikapnya. Sikapnya ini berdasarkan hasil observasi dengan indikator yang telah ditentukan oleh guru, misalnya berdoa, apakah dia bersungguh-sungguh berdoa atau tidak, kemudian bekerja sama ketika misalnya terjadi kelompok diskusi, begitu Pak. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Terkait dengan penilaian pengetahuan diberikan tugas, misalnya tugas portofolio, seperti misalnya memberikan tugas pilihan ganda atau esai. Kemudian untuk penilaian keterampilan Pak, dia dinilai dari unjuk kerja peserta didik. Jadi misalnya dalam materi permainan sepak bola, yang intinya adalah bagaimana peserta didik diarahkan untuk melakukan tendangan menggunakan kaki bagian dalam dengan tendangan menggunakan kaki bagian luar. Nah, adapun misalnya indikatornya mulai dilihat dari sikap awalnya, sikap pelaksananya, dan sikap akhirnya. Misalnya bagaimana bentuk teknik penskorannya dilihat dari capaian yang diperoleh siswa berdasarkan dengan indikator tadi, sikap awalnya seperti apa. Misalnya kalau misalnya sempurna Pak, ya diberikan yang tinggi juga, begitu Pak. Tadi di pengetahuan itu belum jelas Oh ya, baik belum Pak. memperhatikan level kognitifnya di mana? Oh,
Untuk dinilai pengetahuan, Pak, kan ada tugas saya berikan di situ, Pak, tugas berupa pilihan ganda dan tugas berupa esai. Untuk pilihan gandanya, Pak, teknik penskorannya kan ada 5 soal dalam berbagai bentuk, model. Jadi ada modelnya yang misalnya, diminta hanya untuk menjelaskan misalnya apa yang masuk dalam permainan sepak bola, ada pilihannya, Pak. Kemudian, soal berikutnya dari pilihan ganda itu ada soal misalnya cara melakukan permainan sepak bola, di pilihannya itu, Pak, eee, ada yang kalau memang tidak dianalisis dengan baik ini, Pak, akan terkecoh. Jadi peserta didik akan terkecoh. Jadi setiap soal itu berbeda bentuknya, Pak, berbeda, berbeda, isinya. Kemudian untuk penilaiannya, Pak, untuk penilaiannya apabila misalnya soal nomor 1 benar, dia poinnya 20. Apabila misalnya pilihan gandanya soalnya salah, ya 0. Jadi, untuk penilaian pengetahuannya dinilai misalnya jumlah perolehan peserta didik dibagi dengan jumlah nilai maksimal dikali 100, begitu, Pak, untuk penilaian pengetahuannya, begitu, Pak. Kalau dalam mengajar itu sebelum masuk di ruangan, Ya, Pak. masih di rumah, yang perlu disiapkan oleh seorang guru itu apa saja? Yang pertama bagaimana dulu kesiapan guru. Yang masuk dengan kesiapan guru, jadi guru juga harus mempersiapkan diri bagaimana kesehatannya juga, supaya ketika misalnya menyampaikan pembelajaran di sekolah tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan perangkat pembelajaran. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan proses belajaran semua disiapkan, mulai dari misalnya kalau kita mau menggunakan, laptop ya tergantung dari RPP yang kita susun sebelumnya, Pak. Jadi kalau kita mau menggunakan laptop, kita harus bawa laptop juga, kita misalnya menggunakan media gambar, kita harus juga membawa gambar, begitu, Pak. Supaya ketika misalnya kita menyampaikan materi di sekolah ini tidak ada kendala satupun, jadi perlu kesiapan, Pak, seperti itu. Ada hal lain lagi. Ya, Karena Pak. kita mengajar sama seperti kita mau berperang. Iya, Pak, ya, Pak. Artinya kita pahami dulu siapa, bagaimana medan yang kita Iya. akan tempuh nanti. Iya, Pak, betul. Artinya begini, yang karena kita mengajar berarti kita menghadapi murid. Iya, betul, Pak. Murid itu kan satu persatu memiliki karakteristik. Iya, betul, Pak. Seorang guru harus mengetahui Iya, Pak. karakteristik anak. Iya, Pak. Untuk memahami ini, tentunya seorang guru harus memiliki wawasan tentang apa? Wawasan pengetahuan tentang bagaimana mengenali karakteristik peserta didik itu, Pak. Jadi Masuk ya, untuk memahami itu kira-kira apa yang boleh diketahui? untuk terkait dengan karakteristik peserta didik, yang pertama yang perlu diketahui adalah bagaimana dia bersikap dulu, Pak. Sikapnya juga harus diketahui dulu, kemudian kemampuan peserta didik itu harus diketahui sejauh mana dia bisa, melakukan pembelajaran dengan baik. Jadi karakternya juga, Pak, perlu dipahami begitu, Pak. Jadi ada hal yang lebih penting lagi adalah harus banyak belajar psikologi pendidikan, ya. Ya, Pak. Karena dari segi pengetahuan anak SD itu kan ada yang kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah. Ya, Pak, Itu betul. perlakuannya berbeda. Untuk memahami itu, guru harus melihat bagaimana psikologinya. Iya, Pak. Ya, itu yang perlu dipahami. Ya, Pak. Di dalam proses pembelajaran, Iya, Pak. kan ada juga namanya menanamkan rasa nasionalisme. Ya, Pak. Masuk di mana itu? Untuk misalnya penanaman nilai nasionalisme, biasanya saya, Pak, ketika misalnya, sebelum pembelajaran menyanyikan lagu, Sora-Sora atau, lagu-lagu kebangsaan, Pak, begitu. Supaya, dengan menyanyi juga itu, Pak,
mereka juga bisa bersemangat. Selain dari menumbuhkan rasa nasionalisme, juga menjadi stimulus mereka untuk siap untuk menerima pelajaran, karena adanya jiwa semangat tadi, Pak, begitu. Ya, Pak. Di bagian pembukaan pembelajaran itu ada hal yang paling sangat diperlukan oleh seorang guru, Iya, Pak. yaitu melakukan apersepsi. Iya, Pak, betul. Tahu itu apa artinya apersepsi dan Uh, bagaimana cara jadi pelaksananya? persepsi itu memberikan pertanyaan, pertanyaan dasar tentang materi yang akan kita lakukan. Misalnya, materi saya adalah permainan sepak bola, saya berikan pertanyaan kepada peserta didik saya, bagaimana pengetahuan Anda tentang sepak bola? Apa yang Anda ketahui tentang permainan sepak bola? Begitu, Pak. Bukan cuma itu, Ya, harus bawa mengiring ya, kemanfaatannya permainan sepak bola ini untuk anak itu untuk apa? iya, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari untuk apa nih Oh, iya, Pak. manfaatnya? Iya, Pak. Jadi, selain daripada pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak, ada juga, saya menceritakan tentang kisah sukses, misalnya, kisah sukses para pemain sepak bola. Nah, Jadi heeh, jadi misalnya dengan menceritakan kisah sukses pemain sepak bola itu, eee, peserta didik menjadi, termotivasi lagi, Pak, untuk belajar tentang permainan sepak bola, begitu. Jadi mungkin dalam penerapan kehidupan kesehariannya ya sudah seperti itu, Pak, bermain sepak bola karena adanya tadi itu misalnya menceritakan kisah suksesnya para pemain sepak bola, Pak. iya. Jadi itu penting. Ya, Artinya dengan menceritakan cerita sukses itu anak-anak itu mempunyai semangat untuk mau belajar. ya, Pak. Dan juga perlu dicek juga kemanfaatannya kalau banyak berolahraga artinya bermanfaat untuk kesehatan untuk dirinya lagi. Ya, Pak, betul. Ya, Pak. Itu harus disentuh di situ. Kalau sudah disentuh melalui harapan ke depan dan yang dihadapi sekarang, anak itu mau Ya, mau belajar. ya, Pak, betul. Guru tinggal enak karena anak itu semangat. Kalau itu belum tertanam, anak-anak acet acu untuk apa ini belajar sepak bola ini. Ya, Pak, betul, Pak. Jadi jangan lupa Ya, Pak. setiap pokok bahasan yang dia selalu berpikir apa kemanfaatannya materi yang dia bawakan itu. Ya, Dengan Pak. kaitannya dengan Sehari-hari. mulai dengan bidang studi lain, Ya. dengan masalah lain, perlu dibangun itu. Oh, ya. Oke, silakan Pak Rosdi, sambung. Oke, terima kasih Pak Prof. Pak siapa? Sukaryanto. Saya Ya, langsung Pak. sambung ya Pak Sukaryanto. Ya, Pak. Ya, Pak, siap, Pak. Terima kasih. Sebelum saya masuk di Zoom ini tadi juga saya sudah lihat apa yang Pak Sukaryanto bawakan untuk di ujian ini masalah permainan sepak bola ya, aktivitas permainan sepak bola. Ya, Pak, betul, Pak, Saya betul. di sana belum terlalu jelas karena saya tahu bahwa permainan sepak bola itu ya sangat banyak yang harus diberikan kepada anak didik, utamanya tentang teknik dasar pada sepak bola itu sendiri. Ya, Pak. Dalam materi Anda ini saya belum jelas Ya. yang mana itu yang Anda angkat. Apakah tentang teknik dasarnya atau apa yang lain? Betul, Pak, dari apa yang telah saya kirim di LMS tentang perangkat pembelajaran saya. Jadi yang saya tekankan di sini untuk permainan sepak bola, Pak, gerak spesifik permainan sepak bola, yaitu menendang, menahan dan menggiring, Bapak. Menendang, menahan, dan menggiring. Iya, Bapak. Jadi 3 itulah yang akan diajarkan ya? Iya, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Nah, saya mau tanya, karena yang lain sudah ditanya Pak Prof. Saiful, Iya, saya Pak. mau tanya, bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang Bapak tempuh dalam melaksanakan
3 hal pokok tadi, menendang, menggiring, dan Menahan Pak, begitu. menahan bola. Bagaimana itu Oke. Bapak melaksanakan langkah-langkah pembelajarannya? Oke, langsung saja Pak, untuk langkah-langkah pembelajarannya Pak. Ya. Yang pertama untuk gerakan menendang Pak, jadi ada target di situ Pak. Misalnya ada gawang yang sudah saya modifikasi karena misalnya tidak ada gawang yang sesuai dengan standar, saya modifikasi Pak. Misalnya saya menggunakan kunz dengan jarak misalnya 3 langkah atau 4 langkah jaraknya Pak. Kemudian saya berikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan tendangan menggunakan kaki bagian dalam dengan jarak 4 meter. Jadi gawangnya itu merupakan sasarannya. Kemudian ketika dia menendang menggunakan kaki bagian dalam, itu harus dia jaraknya 4 meter Pak. Kemudian yang saya nilai di situ nantinya Pak adalah sikap awalnya Pak. Kemudian perkenaan bolanya Pak, bagaimana tahap pelaksanaannya, kemudian arah bolanya. Kemudian yang kedua Pak, sama dengan teknik menendang menggunakan kaki bagian dalam dan bagian luar. Kemudian dari gerakan teknik menahan Pak. Jadi siswa ini saya arahkan untuk saling berkelompok, artinya berhadapan Pak. Jadi saling berhadapan, melakukan tendangan, kemudian menahan. Nah, begitu seterusnya Pak. Kemudian yang terakhir adalah teknik menggiring. Jadi ada 5 kunz Pak yang saya susun, ya saya susun. Kemudian peserta didik saya itu saya arahkan untuk menggiring bola melalui rintangan tadi itu Pak, secara model zigzag seperti itu Pak. Ya, begitu ya. Iya Bapak. Ya, saya kira itu betul apa yang Bapak sampaikan. Tentunya tinggal bagaimana mengembangkan daripada apa yang sudah berikan kepada siswa itu. Iya Bapak, ya Bapak. Ya. Terus dalam pembuatan perangkat pembelajaran ini Bapak gunakan metode apa ini? PBL Bapak. Proses PBL. ya, problem based learning Bapak. Ya, bagaimana itu model PBL itu? Ya, jadi model pembelajaran problem basic learning ini adalah satu model pembelajaran di mana peserta didik ini dituntut berpikir secara kritis. Adapun misalnya pada tahap intinya Pak, yang ada pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Pada tahap intinya peserta didik saya itu pertama itu mengamati, ya Pak. Jadi ada video yang saya tampilkan, kemudian ada juga gambar, ada juga PowerPoint. Jadi peserta didik saya mengamati dari situ Pak. Setelah itu mengamati, peserta didik bertanya, tahap menanya. Jadi misalnya ada yang kurang jelas, peserta didik saya berikan kesempatan untuk bertanya. Atau ada yang bisa mengungkapkan idenya, seperti itu silakan. Nah, yang ketiga Pak, menalar. Jadi kira-kira misalnya dalam permainan sepak bola tadi, dari hasil pengamatan siswa itu kira-kira untuk melakukan gerakan menendang ini dengan cara yang mudah seperti apa, dengan teknik yang benar. Kemudian tahap yang keempat adalah mencoba dia melakukan gerakan tersebut Pak. Kemudian yang terakhir mengasosiasi Pak, begitu. Oke. Bedanya dengan PJBL? Kalau PJBL Pak, dia itu di samping membutuhkan waktu yang lama juga dia harus menghasilkan suatu produk Bapak. Ya. Produk yang dimaksud yang dalam bentuk apa itu? Kalau misalnya menggunakan PJBL, bisa saja produknya itu berupa video, atau misalnya karya ilmiah berupa makalah, seperti itu Bapak. Oh, begitu ya. Iya. Oke, bagus. Jadi nyata di situ perbedaan antara PJBL dan PBL. Iya Bapak. Ya, kemudian dalam pembuatan perangkat pembelajaran, kita atau seorang guru juga tentunya dituntut untuk bisa mengintegrasikan yang namanya teknologi informasi, ya, atau TPACK itu. Iya Bapak. Dalam pembuatan perangkat pembelajaran Bapak itu, apakah memuat TPACK ini atau bagaimana? Oke, baik Bapak, izin untuk menjawab. Ya. Terkait dengan TPACK, teknologi pedagogik knowledge konten knowledge artinya pembelajaran berbasis teknologi. Jadi ada teknologi di sana Pak yang saya gunakan, yaitu berupa laptop. Nah, ketika saya menayangkan suatu video, itu berarti saya sudah menerapkan yang namanya teknologi. Kemudian yang
Kemudian kedua Bapak, saya menampilkan materi dengan PowerPoint, itu berkaitan juga dengan teknologi. Gambar juga seperti itu Pak, pemahaman saya seperti itu Bapak, terkait dengan TPACK, penerapan Ya, dalam pembelajaran saya Pak. yang jelas kalau sudah menggunakan video pembelajaran, laptop dan ya apa itu InFocus itu sudah menerapkan TPACK ya. Iya Bapak. Oke. Kemudian di dalam pembuatan perangkat pembelajaran juga itu di samping dituntut penggunaan TPACK juga dituntut penguasaan materi yang mendukung HOTS untuk siswa. Kira-kira di mana itu letak HOTS-nya itu? Apa yang sudah disampaikan tadi dalam materi sepak bola? Baik Bapak, terkait dengan HOTS, artinya HOTS adalah berpikir tingkat tinggi dalam menyelesaikan suatu soal Ya, Pak. ya, ya. Artinya ada soal Pak yang saya berikan di situ Pak. Misalnya satu nomor itu kan ada soal yang pilihan ganda Pak yang saya berikan. Kemudian misalnya saya minta dari hasil urutan di atas, misalnya dari urutan menendang di atas manakah urutan yang paling tepat. Nah, jadi ada jawabannya di situ Pak. Jika tidak dianalisis dengan baik di situ, dia akan terkecoh Pak begitu. Menurut pemahaman saya Bapak. Jadi, Apakah Bapak memberikan soal pilihan ganda? iya. Pilihan ganda itu kan tinggal memilih. Apakah masuk butuh pemikiran tinggi kah itu yang kalau pilihan ganda? Iya Pak, karena di samping dari penerapannya itu kan ada juga, saya pikirnya begini Pak, kalau misalnya soal host saya masukkan di pilihan ganda itu kan begini, ada misalnya gerakan menendang. Nah, posisi kaki yang benar seperti ini, begini-begini. Kalau memang siswa tidak menganalisis, ada kemiripan pada tahap awal sampai dengan akhirnya, Pak. Jadi di pilihan itulah kalau memang tidak dianalisis, Pak, menurut saya ya bisa saja menjadi suatu masalah yang bisa sulit dijawab, Pak, begitu. Kemudian kan juga ada soal Pak, soal esai juga saya berikan gitu, Pak. Yang bagusnya itu yang HOTS itu membuat siswa berpikir tingkat tinggi kan harus esai mungkin. Iya, Bapak ya. Esainya juga sudah dipikirkan oleh guru mungkin dalam pelaksanaannya itu mungkin kalau dia 10 nomor Iya, Pak. paling kira-kira yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi bagi siswa ya paling tidak mungkin 2 atau 3 nomor lah. Kalau Iya, satu juga tidak mungkin. iya Bapak ya, Ya, Bapak. begitu ya, Iya, Pak. Ya, betul. kira-kira. Kemudian dalam proses pembelajaran khususnya kita PJOK ini kita dituntut dalam pembelajaran menghasilkan 3 hal pokok yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah apa itu? Harusnya guru yang lebih tahu sebenarnya nih. Ya, yang namanya kognitif, afektif, dan psikomotor. Iya, Bapak. 3 itu ya, 3 hal itu. Iya, Pak. Dalam hal mengajar seorang guru, 3 hal pokok itu bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Baik Pak, terkait dengan penilaian afektif atau sikap, kemudian kognitif terkait dengan pengetahuan, dan psikomotor terkait dengan keterampilan. Yang pertama untuk penilaian sikap, ada butir-butirnya situ Pak. Untuk penilaian Ya, sikap ada butir-butirnya, misalnya apa dia saja kira-kira, nggak usah butir-butirnya, apa saja yang harus misalnya ada di situ? berdoa, Iya, tanggung jawab, kemudian itu hasilnya nanti kan berdasarkan hasil observasi Pak. observasi. Kemudian Pengetahuannya dinilai ya, dari hasil kerjanya Pak. Misalnya kerja soalnya Pak, di situ ada soalnya. Kemudian untuk penilaian keterampilannya Pak diambil dari nilai unjuk kerjanya Pak. diambil dari nilai unjuk kerja. Iya Pak. Dalam hal ini dalam prakteknya. Ya Pak, betul Bapak. Kemudian masing-masing 3 komponen itu tentunya punya bobot tersendiri. Iya betul Bapak. Ya, dalam pelaksanaan pembelajaran yang Bapak terapkan itu bagaimana itu bobot-bobotnya mulai dari afektif, kemudian kognitif dan psikomotor. Oke, baik Bapak, izin untuk menjawab terkait dengan misalnya tadi untuk menentukan nilai bobot. Misalnya saya mengambil satu contoh dari nilai sikap.
Jadi ada indikatornya. Yang pertama berdoa. Nah, pilihannya situ Pak, pilihannya skor 2 apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, skor 1 apabila tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Misalnya seperti itu Pak untuk penilaian sikap. Iya. Kemudian penilaian pengetahuan, karena ini tadi ada pilihan ganda, apabila misalnya jawabannya benar, maka poinnya 20, apabila jawabannya salah, maka nilainya 0. Jadi jumlah yang diperoleh siswa dibagi dengan jumlah maksimal dikali 100, Pak. Begitu. Kemudian untuk penilaian keterampilannya, Pak, pada tahap gerakan menendang, misalnya saya ambil contoh dari sikap awal, ya, sikap awalnya seperti apa, apakah misalnya menghadap ke arah bola, kemudian ayunan kaki, misalnya kalau misalnya sesuai berarti poinnya misalnya 4, tidak sedikit sesuai, kurang sesuai, dan cukup sesuai ya, tergantung Pak. Jadi hasil gerakannya begitu Pak, tidak ada bobotnya. Ya. Bobotnya berapa? Kalau yang gerakan menendang kemarin Pak itu, kalau saya tidak salah itu 4 Pak. 4. Bobot. Iya. Bobot dari keseluruhan kan kenapa dikali 100? Karena ya harapannya siswa itu mendapat nilai 100 ya. Iya, betul Bapak. Dari setiap komponen. Iya Bapak, betul Bapak. Dari setiap komponen itu kan ada bobotnya, mungkin untuk Menendang. afektifnya mungkin bobotnya berapa, 20 kah, kemudian kognitif 30 dan psikomotornya 50. Begitulah kira-kira Bapak membobotkan. Tidak Bapak, jadi terkait dengan misalnya penilaian afektif, saya bagi misalnya untuk menentukan nilai sikapnya, jumlah nilai tertinggi, jumlah nilai tertinggi yang diperoleh oleh peserta didik, kemudian dibagi dengan jumlah maksimal nilai, kemudian dikali 100. Hasilnya itu Pak, saya lihat dari, karena ini berkaitan dengan sikap berarti ada predikat Bapak. Jadi ada rentang nilainya misalnya di bawah 70 ini kurang. 71 sampai 80 cukup. Jadi kenapa saya ambilkan bahwa seperti itu Pak dengan angka supaya saya lebih mudah untuk menentukan predikatnya. Misalnya apabila dia sempurnakan bisa dapat 100 Pak, bisa dapat A gitu. Nah, begitu ya? Iya Bapak. Waktu saya tinggal sedikit sekali. Siapa? Pak Sukaryanto ini kan sudah mengikuti PPG. Iya Pak, ya Pak. Kalau mengikuti PPG ini tentunya akan lulus dengan baik. Iya Bapak. Kira-kira kiat-kiat apa yang Pak Sukaryanto akan laksanakan setelah kembali mengajar apabila sudah dinyatakan lulus PPG? Baik, kiat-kiat apa yang saya lakukan? Nah, yang baik Bapak, selama saya mengikuti PPG ini, saya mendapatkan banyak ilmu Bapak. Iya, iya. Ya, banyak ilmu yang saya dapatkan di sini, terutama dalam merancang model pembelajaran Bapak. Jadi, terima kasih, sudah habis waktu kita. ya Pak, ya Pak. Bagaimana? Izin untuk matikan rekaman Bapak.